Oke, aku benar-benar nggak tahu harus mulai ini dari mana sih sebenarnya. Tapi belakangan ini terjadi lagi kasus bullying yang dimana korbannya itu bunuh diri. Ya, Oke, ini bukan pertama kali, ini udah sering banget. Yang bikin lebih miris itu malah sebenarnya setelah kasus ini mencuat harus viral dulu. Kalau nggak kayaknya nggak ada yang tahu. Harus viral dulu, terus klarifikasi seperti biasa, minta maaf, dan ini terjadi berkali-kali dan sekarang yang hebatnya karena yang belakangan ini yang barusan ini terjadi itu kan anak-anak universitas. Jadi kayaknya mereka setelah grup chatnya yang katanya kesebar itu setelah korbannya meninggal terus grup chatnya cuma segitu doang bla 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 whatever itu kacau banget. Akhirnya mereka klarifikasi karena banyak yang perusahaan bakal nge-blacklist. Jadi kayaknya kok terbalik sih sekarang. Kenapa harus terjadi dulu baru klarifikasi baru HR mau nge-blacklist gitu loh. Korbannya udah nggak ada. Jadi aku sempat nonton juga tuh di YouTube viral sekitar 3-4 hari yang lalu ya. Itu sampai kejadian ini mengakibatkan HR dari perusahaan-perusahaan gede, bahkan startup juga udah bilang di LinkedIn bahwa mulai sekarang mereka itu bakalan jauh lebih selektif. Kalau ada jejak digital ya, soal bullying, mereka bakalan skip langsung tuh. Tapi kayak kamu bilang ya, tuh Van, yang paling parah itu adalah korban. Kalau udah kehilangan segalanya kan, men nyawa bro, gitu. Ya, kita nggak bisa melihat ini ekosistem kecil ya. Dalam arti ini ekosistemnya besar gitu, bukan hanya kampus gitu ya. Hal yang ini cerminan sebetulnya gimana kita itu sebagai masyarakat ya. Masyarakat ini ya kita fokus aja lah dulu di Indonesia seperti itu. Kita tuh sering tutup mata lah dengan hal-hal seperti ini ataupun tragedi seperti ini ya. Selalu terjadi dulu baru itu besar gitu. Nah, padahal sistemnya kita ada gitu. Sistem itu apa dalam artian itu ya budaya gitu loh. Kita ini kan ketimuran segala Budaya macam. ketimuran, ya, ya. dan itu seharusnya kita kan udah kuat lah dengan hal seperti ini gitu loh. Mau ya kan? Ya, yang sebenarnya yang buat kasus ini berat itu nggak cuma pelaku sama korban, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kembali lagi kayak Lingkungan ya? Iya, kayak yang bro bilang kan lingkungan kan, sistemnya itu loh. Orang-orang yang sekitarnya itu kadang lebih memilih diam. Ya, ya, ya. Ya kan? Malah mendukung ya, dia bilang tadi. Di Ada sebenarnya ya, ada di ya. grup chatnya itu kan. Jadi kayak pembuli ini mendukung satu sama lain gitu loh. Jadi bukan ada yang diam, ada yang bahkan mendukung Silent collaborator. Yes, Ya, ya, jadi banyak korban-korban ini lebih memilih diam karena takut dikucilkan. Karena sudah korban bullying, kalau takutnya mereka speak up, malah takutnya nanti lebay lah lu, enggak lah, cuma main-main doang lah gitu kan. Jadi banyaknya jadinya lebih memilih diam sih. Daripada dia nanti kena dia Dari jadi nanti kena korban ya, lagi. udah kena bully, kalau dia speak up takutnya malah makin dibully. Betul. Ya kan? Gimana kalau dari menurut kau ini sisi psikologisnya itu seperti apa sih? Aku ngelihatnya dari dampak psikologisnya ini bukan hal kecil kan, bukan hal main-main ya. Banyak korban yang akhirnya merasa nggak berharga dan kalau udah sampai ke titik sana mereka cenderung bakalan overthinking dan kehilangan arah. Dan kalau udah ini terjadi, itu bakalan terjadi satu trauma dan trauma ini akan terbawa sampai ke masa depan dan dari setelah sekolah masuk ke dunia kerja, bahkan ke hubungan pribadi dan bahkan ke cara mereka gimana melihat ke dalam diri mereka sendiri. Itu akan sangat merusak self esteem mereka gitu. Betul ya. Kan tadi kita bilang ekosistem ini bukan sesuatu hal yang kecil ya. Betul. Ini terjadi di mana-mana bro. Ya, bukan di kampus itu saja, Ya. bukan di Indonesia saja, tapi ini dunia juga, seluruh dunia ya. Ya. Dan WHO juga itu juga sudah fokus ke hal kayak gini. Bullying ini udah terjadi di mana-mana, Bro. Ya, terutama Jepang, US, Korea, kemarin US, ya, ya kan negara-negara yang ngebullying lebih parah gitu. Kita juga ini parah banget gitu kan. Sebetulnya dari data internasional pun, dari gambaran tiga korban bullying
itu satunya itu pasti bermasalah di mentalitinya. Mereka pasti depresi berat segala macam kayak lu bilang tadi itu. Ya cenderung kalau di Jepang itu orang kalau depresi ya jatuh-jatuh lari ke hutan yang itu gantung diri, gue sudah. Nah kayak gitu bro, itu yang terjadi sekarang di suatu kampus di Indonesia ini ya. Ya dan kalau dapat ya sebetulnya itu kita sebagai masyarakat ataupun orang lingkungan si orang yang kena bullying ini seharusnya kita itu harus dapatkan dukungan sosial kayak gitu, dukungan sosial di mana jadi ini tuh bukan sesuatu yang cuman soal mentalnya berarti nggak kuat bro, bukan, ini bukan soal kuat-kuatan mental gitu. Ini di mana kita ini itu udah terjadi, itu luka gitu. Seharusnya luka itu kita di support, disembuhkan bersama, bukan dia sendiri gitu. Dan seharusnya kita kalau yang kena bully pun itu harus open juga. Bagaimana kita bisa setidaknya lo dari orang terdekat lo cari dukungan dong, support kayak gitu. Ya, cuman hal ini nggak kelihatan mungkin di situasi yang terjadi sekarang gitu kan. Makanya kalau kalian nih yang pernah dibully, jangan anggap sebenarnya itu hal-hal kecil. Karena bullying sekecil apapun itu akan membekas dan setiap luka itu sebenarnya harus diobatin. Tuh, Ya kan? harus diingat tuh. Ya. Nah, dan di YouTube kemarin tuh Pan, aku itu lihat beberapa pelaku setelah kejadian nih buat video klarifikasi lah seperti biasa lah, ya kan. Itu udah kayak udah jadi budaya kita ya. Tapi udah Trik, udah ketangkap, klarifikasi, minta maaf dan lain-lain itu udah biasa banget. Tapi sekarang justru oleh karena video klarifikasi itu mereka publik malah semakin marah gitu loh. Ada yang bilang mereka itu cuma takut kalau di blacklist, dikerja, dikeluarkan dari universitas, ya kan. Dan jujur aja sekarang itu real banget gitu loh. Dunia kerja itu udah mulai peduli banget soal etika sosial. Betul, lu bilang gini bro, jatuhnya kayak lo dibilang situasi yang lu bilang tadi kan, kok mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, betul nggak ya? Si korbannya lo udah datang nggak ke keluarganya? Itu satu. Etikanya tuh, kita dia cuma mentingin diri sendiri bro. Betul nggak? Wajar saja sih masyarakat. Dan juga kayak lu bilang kok, ya otomatis HR, research di setiap perusahaan itu juga melihat ke hal situlah, wajib sih, karena kita juga jangan terpaku hanya ke CV go-nya saja. Lo lulusan mana, anak siapa, ini achievement lo apa, enggak. Setinggi apapun pencapaian, tapi kalau moral lo, etika lo nggak punya, itu nggak bakal jadi apa-apa gitu loh. Iya dong, lo bisa merusak budaya perusahaan tersebut, bisa jadi. Iya dong. Dan kalau ini dibiarkan juga bisa mengakibatkan kebobrokan masyarakat kan. Jadi bakal menyebar kemana-mana seperti virus kan gitu. Betul. Jadi yang lebih mau dibilang mungkin kita ambil dari sisi positifnya ya. Jadi untuk si korban, jadi sebenarnya dunia ini nggak benar-benar sekejam yang kalian kira. Mungkin karena dia dibully, dia hanya merasa dunia ini selalu ngebully aku. Tapi dengan kita lihat viralnya di sosial media, dukungan-dukungan dari para komunitas mahasiswa yang kemarin aku baca itu komunitas mahasiswa itu gede banget. Betul. Mereka yang bantu support keluarganya, terus kalian juga harus sadar kalau banyak perusahaan itu yang benar-benar juga ngelihat, nggak yang kayak Bro tadi bilang, nggak cuma ngeliat CV gitu. Karakter itu harus dilihat. Jadi empati itu sangat penting. Makanya buat kalian yang pernah dibully, kalian tuh nggak sendiri gitu loh. Di dunia ini sudah mulai pelan-pelan ada mengarah ke keadilannya. Jadi simpelnya mungkin aku bisa kasih step-stepnya lah ya, sedikit-sedikit nih. Seperti biasa kita selalu ngasih 3. Oke. Yang pertama itu kalian jangan pernah merasa kalian itu bersalah kalau kalian itu bertahan. Jadi kalian dibully terus kalian bertahan. Mungkin kalian mikir kayak ya udahlah, mungkin aku yang salah. Atau mungkin kalian mikir karena aku lemah lah, ya udahlah biarin aja. Makanya berundung. Jadi kayak dia merasa, jangan pernah kalian merasa kalian itu lebih hina dari mereka. Jangan kalian merasa salah. Kan ini kalian tuh sebenarnya nggak salah. Mereka ngebully itu ya mereka yang salah gitu. Jadi bertahan itu bukan buat kamu lemah sebenarnya. Kamu bertahan dari bullying itu sebenarnya buat kamu
itu tanda sebenarnya kalau kamu itu kuat. Cuma Dan kadang pembuli itu adalah sebetulnya orang lemah. Orang lemah. Karena dia, iya betul, betul. Karena dia karena- melihat sisi positif dari situ. betul, Makanya karena dia merasa kalah itu saing kuat, mungkin. ya Iya. kalah saing, makanya karena dia mungkin dia merasa kalah saing, makanya mereka ngebully. Jadi kalian bisa bertahan itu sebenarnya kalian kuat. Dan yang terpenting itu mungkin gimana cara kalian bisa menahan rasa sakitnya itu sendiri. Benar nggak? Bener. Setuju kan? Bener banget. Bahkan kamu nggak perlu buktikan ke dunia bahwa kamu itu kuat. Kamu cuma perlu fokus untuk healing, untuk apabila kamu jadi korban perundungan ya, korban bully. Menurutku kamu itu perlu fokus untuk healing. Dan sekarang juga banyak layanan counseling online gratis. Bahkan beberapa kampus sudah mulai buka jalur bantuan mental health. Ya. Ya. Oke. Jadi yang Jadi itu pertama- bisa dicari ya di internet. Ya. Yang pertama kalian jangan pernah merasa kalian itu salah, oke? Mungkin yang kedua yang kayak Bro Alvis tadi ada sempat sebut, kalian tuh harus bercerita. Karena apa? Bercerita itu adalah proses dari bagian kesembuhannya kalian. Ya. Kalau kalian terus nyimpen doang, kalian merasa mungkin kita twist dikit, Pendem gitu ya. pendem ya. Kalau Ya. kalian pendam terus merasa kalian kuat, suatu saat kalian akan pecah juga. Suatu saat itu akan jadi racun di dalam diri kalian. Kalian tuh harus, aku yakin kalian punya keluarga. Aku yakin kalian punya sahabat yang bisa kalian sharing semua problem-problem kalian kalau kalian lagi dibully, kalau memang misalnya ada yang mengganggu hidup kalian sampai bikin kalian depresi. Betul. Yang kayak tadi. Dan bahkan sekarang yang kayak Kodi dibilang online itu dan rata-rata itu bisa sharing dan Online itu counseling, ya. online counseling itu bisa sharing dan bahkan itu anonymous gitu loh. Jadi kayak nggak tahu sebenarnya, tapi at least paling nggak kalian bercerita. Kalau lo malu, kayak Ya, gitu. kalau dan misalnya itu anytime, ini. kapan Betul, aja ya. betul. Saat lo mungkin lo malam hari. Betul. subuh. Ya guys, lo itu nggak sendiri bro. Yes. Lo nggak sih, kita nggak sendiri. Bagi yang dibully ya, kalian tuh nggak sendiri gitu. Dalam artian itu begitu banyak manusia dan ekosistem ataupun lingkungan yang mungkin ngebully lo itu cuma sejengkal mungkin di Betul. yang ada di dunia ini gitu. Yes. Lo harus sweet. Kalau memang lo temu di lingkungan itu lo nggak dapat berkembang, lo jadi pembuling, lebih penting lo pindah lingkungan gitu. Lingkungan. Cari Mungkin lingkungan pertemanannya yang lebih yang nggak bagus, Betul. di mana lo nggak berkembang, ya lo harus cari tempat yang lain gitu, di mana kita itu bisa diterima. Betul nggak? Begitu juga bagi orang pembuling, bro. Lo hidup di dunia, men. Kita itu dilahirkan sama, betul nggak? Lo nggak ada namanya itu yang namanya gue lebih baik dan lo lebih tidak Ya. tidak Ya. baik. Ya, kita tuh dilahirkan sama. Seharusnya lo bagaimana kita tuh saling menerima satu dengan yang lainnya, betul nggak? Kalau lo yang ngebullying, men, apa kalau memperbolehkan hal seperti itu? Kalau itu terjadi, mungkin ke diri lo mungkin masih bisa mengelak lah. Ya. Tapi kalau terjadi ke orang yang lo cintai, mungkin sekarang ya sakit anak lo nanti ke depannya, apa lo terima? Ya. Jadi Berpikirlah jangka panjang itu kita. malah sekarang kan kebalik. Jadinya orang yang ngebully ini dibully sama netizen. Iya, jadi jadinya bully kebalik. terus. Jadi gak akan ada habisnya. Oke, aku kasih tips yang ketiga. Oke, yang pertama tadi kalian jangan pernah merasa bersalah. Satu. Yang kedua, kalian harus ingat bercerita itu adalah proses dari kesembuhan. Jadi jangan pernah merasa kalau bercerita itu buat kalian lemah, no. Dan yang ketiga, ngeling sama yang punya Kodidi tadi, kalau kalian merasa terluka, jadikanlah luka itu supaya kalian bisa semakin kuat. Jadikanlah itu level up-nya kalian. Karena orang yang pernah disakitin itu biasa punya rasa empati yang jauh lebih besar dari orang-orang yang menyakiti. Setuju. Ya kan? Jadi gunakanlah rasa sakit kalian itu sebagai kekuatan untuk kalian. Kalian tinggal membuktikan kepada mereka tanpa membuli kembali kalau kalian tuh lebih baik dari mereka. Jadi yang merasa sakit gak perlu harus membalasnya itu dengan rasa sakit juga ke mereka, tapi itu cukup dengan membuktikan aja. Benar nggak? Benar. Dan aku justru bahkan berharap bagi kalian-kalian yang merasa terbuli, setelah menonton episode ini, mungkin kelak suatu hari nanti kalian bahkan menjadi hero yang bakal menyelamatkan orang-orang yang kena bully di masa depan nanti gitu loh. Ya kan, baik itu anak kalian, baik itu teman kalian, atau bahkan stranger ya. Jadi jangan biarkan orang yang ngebully itu menentukan kamu bakalan jadi apa kelak suatu hari nanti gitu. Betul. Kayak lo bilang tadi, mungkin dari lo dibully sekarang,
kita bisa kasih contoh ya. Gue nggak mau muluk-muluk. Mungkin kita dibilang ini lo mau kosong. Kita tunjukin contoh aja deh. Kita background bela diri kebanyakan tiga di sini. Ya, Rata-rata juara. Kita bahas deh UFC aja. ya. Joseph Pierre men. Justru pernah kena bully banget, kena bully banget, Iya. kena bully. Iya. Lu lihat sekarang. Dia ceritain kok selalu. Iya, dia ceritain kan. Tapi Di dia bisa podcast-podcast keluar dari ya. hal itu. Iya. Dia buktikan diri dia. Sekarang gua tanya, ada nggak pembuli Joseph Pierre berani bully dia sekarang? Men, Ya, korek kan? yang hebatnya walaupun dia itu korban bully, Tapi dia nggak melakukan bully. tapi dia justru adalah salah satu petarung yang paling humble. Ya kan? Paling humble paling di sejarah UFC itu. betul. Apalagi kita bisa contohkan. Pebisnis juga sama. Rata-rata pebisnis itu keluar dari mereka kena bully oleh dulu bosnya mungkin. Iya, betul. Lu nggak mungkin lu bisa bawa perusahaan. Duit dari mana? Iya, Lu orang iya, dari orang betul. miskin rata-rata men. Lu lihat Iya. sekarang kita buatlah 9 naga segala macam sama. Dunia pun juga sama. Jadi dalam artian lo nggak perlu kita kalau seandainya lo kena bully men. Kayak dibilang tadi, kita nggak usah ada pikiran ingin merubah masa lalu. Ya. Begitu gak? Ya, ya. Iya kan? Ya udah Nah, terjadi, ya udah terjadilah. terjadilah. Ya. Tapi itu kita pelajari bagaimana itu jadi power kita, jadi penyemangat kita untuk kita jauh lebih baik masa depan. Yes. Tapi kalau lo bisa rubah masa depan lo ke arah yang lebih bagus kayak salah satu Jason Pierre Ya, dan iya, pengusaha iya. yang lainnya, itu jauh lebih better bro, sangat bagus bro. Kayak dibilang bro Ivan tadi, disitulah seorang pembuli baru akan tahu ternyata orang dibully Bisa sama lebih mereka jauh lebih baik. Di situ pun yang kena bully, lo harus tahu bro. Kayak dibilang kita ada bilang tadi, lo jauh lebih baik daripada si pembuli tersebut. Yap. Mhm. Jadi kita pengen ngingatin kalau sebenarnya luka yang terjadi di kalian, luka yang tidak terlihat itu jauh lebih berbahaya daripada luka yang secara fisik. Kenapa? Karena mungkin luka fisik, beberapa luka fisik itu bisa disembuhkan. Tapi luka yang ada di dalam diri kalian, di dalam otak kalian itu perlu waktu bertahun-tahun, dan percayalah kalian itu bisa sembuh kalau kalian itu adalah korban bullying. Kalian itu sebenarnya bisa bangkit. Ya. Benar gak? Benar, dan buat semua yang dengerin podcast untuk hari ini, jangan tunggu sampai hal ini menjadi viral, baru kalian tuh peduli. Kalau kalian tuh melihat ada orang diserang, cukup bilang satu kalimat sederhana, kamu tidak sendirian, you are not alone. Correct. Dan juga guys, di sini kita harus belajar. Dan jika bisa ini jangan jadi budaya dan jangan sampai terus ada lagi hal kayak gini. Yap. Ini harus jadi reminder, pengingat kita bersama bahwasanya di mana aja, mau lo di dunia kerja Betul. ataupun di kampus, Yap. mungkin lingkungan kecil lagi pertemanan, ya enggak? Ya. Kemudian bisa politik juga men, pendidikan. Jadi apapun lingkungannya, apapun bentuk ekosistemnya itu, bullying, tolong Big no lah. big no lah, Big big no, no. itu Lo kita big no untuk Red line, red iya, red line lah. Kemudian semuanya juga butuh satu hal sih, yang namanya itu empati, bro. Ya. Yes. Ya, kayak dibilang tadi nih, kita sesama manusia kok. Betul. Untuk apa? Bukan berarti lo ke binatang juga lakukan kayak gitu, enggak ya. Ini kan sama semuanya, bro. Empati itu sesuatu hal yang bukan soal human aja, enggak. Dan karena empati itu juga ya, cuman dan terus karena nggak punya empati, hal ini terus jadi Ulang ulang Itu terus. bully, habis itu dibully, Bully. habis itu akhirnya balas lagi ngebully. yang ngebully dibully, yang ngebully dan ekosistem makin besar Iya, jadinya. iya. Jadi empati tolonglah Dan ditanamkan. Kita ingatkan sekali lagi kita ingatkan, Ya. jangan pernah takut untuk minta tolong. Betul. Oke, karena itu bukan membuat kalian lemah. Terus jangan pernah kalian mengaku kalau memang kalian itu sedang sakit, karena itu tidak membuat kalian lemah. Kalau kalian mau sembuh ya kalian harus menceritakan hal-hal itu ke teman-teman kalian. Dan jangan Berani lupa, speak up. ya berani speak up, betul. Dan jangan lupa yang poin salah satu paling penting itu self love-nya kalian. Kalian itu berharga. Jadi jangan hanya gara-gara takut disakitin kalian merasa diri kalian itu nggak ada. Bahkan setelah dunia ini menyakiti kalian, universe ini, orang-orang sekitar kalian itu terus menyakiti kalian, kalian itu tetap berharga. Oke? Dan seperti biasa, Dan saya
Saya berharap kalau video episode hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua, dan sampai ketemu di episode berikutnya. And terakhirnya bagi dari sisi gua, semoga lo juga berani speak up dan berbicara apa yang terjadi dalam diri lo. Ya. Dan jangan lo pendam sendiri tadi juga, dan tunggu kita di next episode berikutnya. See you. See man. you. Bye bye. Bye-bye. Bye.